Selamat malam, para trader. Berjumpa lagi dengan saya di Yukta Channel. Hari ini saya akan membahas 3 saham. Yang pertama yaitu saham INDF, yang kedua saham ICBP, dan yang ketiga yaitu saham UNVR. Oke, kita langsung saja ke saham yang pertama, yaitu saham INDF. Saham INDF peragangan terakhir naik 2,17% di harga 7.050. Bagaimana dengan prospek saham INDF kalau dilihat dari indikator stokastiknya yang lingkaran tengah ini? Garisnya sudah balik ya, korslen ke atas. Itu artinya secara indikator stokastik ada peluang ya untuk melanjutkan reboundnya. Kalau dilihat dari MACD-nya, garisnya masih mengarah ke bawah ya, menunjukkan tanda-tanda koreksi. Itu artinya secara MACD belum ada dukungan untuk rebound. Kalau dilihat dari posisi grafiknya sempat uptrend ya dengan harga dasarnya yaitu di 5.725 sampai harga tertingginya yaitu di 7.250 pada tanggal 28 Juni 2022. Setelah itu saham INDF koreksi ke bawah ya, tetapi di peragangan terakhir mampu breakout di area resistennya yaitu di 6.925. Oke, kita tentukan dulu area support dan resisten saham INDF. Kalau untuk support tentu saja di 6.925 yang mampu di breakout di perdagangan hari ini. Yang kedua yaitu di 6.675. Ini merupakan area golden ratio-nya atau harga kuncinya untuk saham INDF. Selama masih berada di atas area golden ratio-nya ini, saham INDF masih berpeluang ya untuk melanjutkan uptrend-nya. Kalau kita lihat dari lingkaran tengah ini historinya ya, sebelum naik saham INDF sempat koreksi ke bawah dan mantul ya di area golden ratio-nya ini. Setelah itu dia menunjukkan tanda-tanda balik arah ke atas. Untuk support yang ketiga yaitu di 6.500. Untuk resisten yang pertama yaitu di 7.250, ini harga tertingginya ya yang saya sampaikan tadi. Dan yang kedua yaitu di 8.200, ini merupakan area golden ratio-nya tapi yang khusus target. Untuk teman-teman yang mengambil saham INDF ini untuk jangka panjang, silakan 8.200 ini dijadikan target berikutnya. Untuk teman-teman yang mencermati saham INDF ini, perhatikan saja di perdagangan berikutnya. Apabila dia mampu ya melanjutkan reboundnya, silakan masuk secara bertahap. Apabila dia koreksi ke bawah, tunggu saja di area supportnya yaitu di 6.925. Kalau saya lihat ya, di beberapa perdagangan terakhir mampu ya ditahan oleh supportnya ini di 6.925. Semoga saja support ini menjadi support yang kuat ya untuk saham INDF. Semoga saja di laporan keuangan kuartal 2 2022-nya bagus ya. Itu bisa berimbas terhadap kenaikan harga sahamnya. Kalau dilihat dari indikator stokastiknya memang mendukung ya, ada peluang untuk melanjutkan reboundnya, tetapi untuk MACD-nya memang belum ada tanda-tanda dukungan untuk rebound. Oke, sekian ya pandangan saya tentang saham INDF. Kita langsung saja ke saham yang kedua yaitu saham ICBP. Saham ICBP perdagangan terakhir naik 1,60% di harga 9.500. Bagaimana dengan prospek saham ICBP? Kalau dilihat dari indikator stokastiknya, yang lingkaran tengah ini garisnya sudah balik ya, korslen ke atas. Itu artinya secara indikator stokastik sudah menunjukkan tanda-tanda rebound ya. Kalau dilihat dari MACD-nya memang belum ada dukungan atau potensi untuk melanjutkan reboundnya, apalagi didukung dengan volume merah ya yang semakin hari semakin tinggi, itu artinya masih dikuasai oleh para seller. Kalau dilihat dari posisi grafiknya, posisinya sempat uptrend ya dengan harga dasar di 7.050 sampai harga tertingginya yaitu di 9.625. Setelah itu saham ICBP ini sempat ya koreksi tajam ke bawah tetapi masih ditahan dengan area supportnya yaitu di 9.075. Setelah itu saham ICBP melanjutkan reboundnya dan setway di sekitaran sini ya. Di sekitaran harga support 9.075 sampai harga resistennya 9.625.
Di dua peragangan terakhir ya, saham ICBP menunjukkan dua candle hijau, itu artinya secara candle saham ICBP memberikan konfirmasi ya sinyal buy. Oke, kita tentukan dulu area support dan resisten saham ICBP. Kalau untuk support tentu saja di 9075 seperti saya sampaikan tadi, saham ICBP sempat mantul ya di area support ini pada tanggal 4 Juli 2022. Setelah itu dia balik lagi ke atas ya. Yang kedua yaitu di 8.650 ini merupakan area golden rasionya yang khusus koreksi ya. Kita lihat dari historinya dari perdagangan 27 Mei 2022 sampai di 17 Juni 2022 saham ICBP ini mencoba ya untuk breakout di area golden rasionya cukup lama tapi tidak mampu ya. Tetapi di tanggal 20 Juni 2022 baru mampu ya breakout di area golden rasionya dan setelah itu saham ICBP langsung uptrend tinggi ya atau balik arah. Ini sangat penting ya area golden rasionya ini. Apabila suatu saham mampu breakout dan bertahan di atas area golden rasionya, maka saham tersebut potensi untuk balik arahnya cukup tinggi. Contohnya seperti ini ya. Breakout pada tanggal 20 Juni 2022, setelah itu saham ini menunjukkan tanda-tanda balik arah. Yang ketiga, supportnya yaitu di 8.325. Untuk resisten, yang pertama yaitu di 9.625. Ini harga tertinggi ya yang saya sampaikan tadi di tanggal 29 Juni 2022. Semoga kedepannya mampu di breakout ya. Yang kedua yaitu di 11.225. Ini merupakan area golden rasionya juga tapi yang khusus target untuk teman-teman yang mengambil saham ICBP ini untuk jangka panjang. Silahkan dijadikan harga 11.225 ini untuk target kedepannya. Semoga saja saham ICBP ini mampu ya untuk mencapai target 11.225. Kita tunggu saja laporan keuangan kuartal 2 2022-nya ya. Semoga positif, semoga progres fundamentalnya lebih bagus sehingga berpengaruh ya terhadap pergerakan sahamnya. Kalau fundamentalnya bagus, progresnya bagus, kemungkinan besar dia akan naik ya mengikuti kondisi fundamental perusahaannya. Untuk teman-teman yang mencermati saham ICBP ini, saya kira ini posisinya sangat bagus ya. Sudah mantul di area supportnya. Apabila dia mampu ya menunjukkan tanda-tanda rebound, silakan masuk secara bertahap. Tetapi apabila dia koreksi ya, silakan teman-teman tunggu saja di area supportnya yaitu di 9075. Saya kira ini support yang cukup kuat ya. Kalau dilihat dari indikator stokastiknya sangat mendukung ya potensi untuk reboundnya cukup tinggi. Tetapi kalau dari MACD-nya memang belum ada dukungan ya atau konfirmasi sinyal buy. Oke, sekian ya pandangan saya tentang saham ICBP. Kita langsung saja ke saham yang ketiga yaitu saham UNVR. Saham UNVR perdagangan terakhir naik 3,11% di harga 4.980. Bagaimana dengan prospek saham UNVR? Kalau dilihat dari indikator stokastiknya yang lingkaran tengah ini garisnya sudah balik ya, course line ke atas. Itu artinya secara indikator stokastik sudah menunjukkan tanda-tanda rebound balik ya. Kalau dilihat dari MACD-nya memang belum ada dukungan atau konfirmasi kalau saham UNVR ini bakal rebound. Kalau dilihat dari grafiknya, posisinya sempat uptrend ya dengan harga tertinggi yaitu di 5.120. Setelah itu saham UNVR ini menunjukkan tanda-tanda posisi sideways ya di antara supportnya yaitu di sekitaran 4.740 sampai resistennya ya di 5.120. Kalau kita lihat saham UNVR masih di atas SMA 50-nya yang garis berwarna merah ini, itu artinya saham UNVR masih dalam posisi fase naiknya. Oke, kita tentukan dulu area support dan resisten saham UNVR. Kalau untuk support, tentu saja di 4.740 di area sini saham UNVR sideways ya. Yang kedua yaitu di 4.440, ini merupakan area golden rasionya yang khusus koreksi atau harga kuncinya. Selama masih bertahan ya di atas area golden rasionya ini, saham UNVR berpeluang ya untuk melanjutkan uptrend tingginya. Yang ketiga yaitu di 4.230. Untuk resisten, yang pertama yaitu di 5.120, ini harga tertingginya ya yang saya sampaikan tadi.
pada tanggal 20 Mei 2022. Yang kedua, resistennya yaitu di 6.220. Ini merupakan area golden ratio-nya yang khusus target untuk teman-teman yang mengambil saham UNVR ini untuk jangka panjang. Silakan ya, jadikan harga 6.220 ini untuk target berikutnya. Ini merupakan area golden ratio-nya yang khusus target. Untuk teman-teman yang mencermati saham UNVR, perhatikan saja area setway-nya ini, yaitu di antara 4.740 sampai di 5.120. Area ini berjangka ranknya ya sebesar 8,24%. Itu artinya cukup ada peluang ya. Itu artinya ada peluang ya untuk mendapatkan cuan di antara setway-nya ini. Kita lihat saja ya di perdagangan berikutnya. Apabila dia mampu melanjutkan reboundnya, silakan masuk secara bertahap. Apabila dia mantul ya di area resistennya ini di 5.120, silakan teman-teman TP dulu. Tetapi apabila dia mampu breakout, di sana teman-teman tahan dulu ya. Apabila kedepannya selalu mampu bertahan di atas area resistennya ini, baru teman-teman tambah lagi. Apabila sebaliknya, apabila dia koreksi ke bawah, tunggu saja di area supportnya ini. Apabila dia mantul di area supportnya ini, silakan teman-teman masuk secara bertahap dan tunggu saja di area resistennya ini. Apabila lagi mantul sini, baru TP saja ya, karena posisinya memang lagi setway. Kalau saya perhatikan, kemungkinan besar saham UNVR ini menunggu laporan keuangan kuartal 2-nya ya. Semoga saja laporan keuangan kuartal 2-nya juga positif ya. Kalau dilihat dari indikator stokastiknya memang mendukung ya, ada peluang untuk melanjutkan reboundnya, tetapi kalau untuk MACD-nya memang belum ada konfirmasi sinyal buy. Oke, sekian ya pandangan saya tentang saham UNVR. Sekian ya video untuk hari ini. Seperti biasa, video ini bukan merupakan ajakan untuk membeli saham tertentu, melainkan hanya untuk berbagi, sharing, dan edukasi sederhana. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen apabila video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.